Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali rasanya kita bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Ada sukacita? Pasti ada sukacita. Nah, seperti biasa, Bapak dan Ibu Guru rindu untuk menyapa kabar kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik semuanya, siapkan alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu YKPA Pekanbaru. Halo anak-anak semuanya, apa kabar semua? Senang hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Seperti biasa nih, Ibu Guru mau nanya, udah sarapan nak? udah minum susu, udah mandi, Udah mempersiapkan alat tulis ya kak ya? alkitab, persembahan, dan terpenting hati. Kita akan mulai ibadah ya nak. Untuk itu semua Ibu Guru undang untuk berdiri. Kita angkat pujian Aku Diberkati. Semua bersukacita ya, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Ayo semangat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu.
Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami, dan Engkau hendak membuat hidup kami bahagia. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan hawa nafsu dan keinginan duniawi. Berilah sukacita bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan dari yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesama. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video tugas ayat hafalan, kita angkat lagu pujian kita katakan, Aku anak raja, engkau anak raja. Semuanya ibu undang berdiri ya nak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
Shalom teman-teman. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Beginilah isi firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Teman-teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Dadah teman-teman. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Yosua 24 ayat 15b. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, shalom Bu Guru, shalom Pak Guru. Ayat hafalan kita terambil dari Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Salam Bu Guru, salam Pak Guru. Ayat hafalan kita terambil dari Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Dadah. Shalom Bu Guru, shalom Pak Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Yosua 24 ayat
15b. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom Bapak Ibu Guru. Saya akan Shalom teman-teman, shalom Ibu Guru. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Ayat hafalan minggu ini Yosua 24 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini ya Bu, ayat hafalan Jessica terambil dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bu. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Yosua 24 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yosua 24 ayat 15b. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas ayat hafalan dari adik-adik semuanya. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang baik, inilah saatnya kita mau dengar-dengar firman Tuhan. Percaya semua sudah siap. Alkitab udah di depan karena alat tulisnya juga udah di depan. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran. Kita angkat satu lagu pujian, Hidupmu Berharga Bagi Allah.
Salam anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Sehat? Semangat pagi hari ini? Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu percaya anak-anak ibu sudah mempersiapkan hati dan pikirannya. Alkitabnya sudah ada di depan matanya. Oke? Sudah siap semuanya? Nah, sebelum kita melanjutkan membaca firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita berdoa. Allah yang sungguh baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, hingga kami boleh berkumpul kembali lewat ibadah online kami ya Tuhan. Anak-anak kami yang di rumah telah siap hati dan pikirannya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong membantu kami untuk kami mengerti keinginan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, sehingga anak-anak yang di rumah boleh diterangkan hati dan pikirannya dengan firman Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita singkat pada saat ini hanya satu ayat ya anak-anak ibu. Ayo buka Amsal. Pasti semuanya tahu kitab Amsal ya. Di kitab Amsal banyak terdapat apa? Nasihat-nasihat. Ya, Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Sudah siap? Kita baca bersama-sama ya anak-anak ibu. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ayo kita ulangi lagi sekali lagi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kebanggaan kakek dan nenek. Kebanggaan kakek dan nenek. Coba diulang lagi di rumah. Kebanggaan kakek dan nenek. Nah, sekarang katanya mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Mahkota. Pasti anak-anak ibu tahu kalau yang memakai mahkota itu di mana? Di bagian kepala. Biasanya orang-orang yang memakai mahkota itu siapa? Siapa orang-orang yang memakai mahkota? Raja dan ratu. Oh, hebat anak-anak ibu. Raja dan ratu selalu diberikan mahkota di kepalanya, menandakan dia seorang yang bagaimana? Seorang yang terhormat, pimpinan yang dihormati. Setiap orang melihat raja dan ratu pasti memberi hormat. Nah, pada saat ini kehormatan. Apa maksudnya nak? Mahkota kehormatan, berarti di sini kita ini menjadi kebanggaan kakek dan nenek kita. Orang-orang tua adalah anak cucu. Mahkotanya kebanggaan orang kakek dan nenek itu siapa tadi? Anak cucunya. Siapa kakek dan nenek itu? Siapa kakek dan nenek itu? Ini kayaknya
pelajaran bahasa Indonesia nih ya. Kakek dan nenek itu siapa? Orang tua dari papa dan mama kita. Ya kan? Kalau bahasa Angkolanya, kalau kamu selalu sebut apa? Kalau kita orang Angkola sering mengatakan kakek itu apa? Opung godang. Nenek apa? Opung menek. Nah, itu dia kalau orang Angkola sebutannya untuk kakek dan neneknya. Siapa yang sayang dengan opungnya? Sayang dengan opung godangnya? Siapa yang sayang dengan opung meneknya? Oh, pasti semuanya sayang ya. Semuanya pasti sudah tunjuk tangan tuh. Saya Bu, saya sayang dengan opung godang. Saya sayang dengan opung menek saya. Apalagi kalau opung meneknya jauh, opung godangnya jauh, nggak sama-sama dengan kita di kota Pekanbaru. Pasti kita sering merasa apa anak-anak ibu? Merasa rindu. Tapi sekarang nggak usah takut. Kalau kita rindu, kita bagaimana? Ambil HP-nya, telepon, dengar suaranya kan? Apalagi video call, nampak langsung opungnya pun. Apa kabar opung? Nah, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita supaya kita menjadi mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, pada saat ini firman Tuhan menginginkan supaya kita apa? Firman Tuhan mengajarkan supaya kita menjadi mahkota yang paling istimewa bagi nenek kita. Bagaimana caranya supaya kita menjadi mahkota, menjadi kehormatan, menjadi yang dibanggakan nenek kita, menjadi dibanggakan kakek, opung godang, opung menek. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi kebanggaan? Kalau yang paling besar dia dari antara keluarganya dia disebut cucu pangguaran, cucu yang menjadi nama opungnya. Ya. Sebutan untuk opungnya diambil dari namanya kalau dia anak cucu tertua dari rumah itu. Nah, sekarang pasti anak ibu tahu kalau kita mau jadi kebanggaan itu bagaimana kita? Kebanggaan orang-orang tua. Kita harus menjadi anak yang baik. Baik itu bagaimana ibu? Baik itu berarti juga patuh kepada papa dan mamanya. Kalau dia sudah mau dididik oleh papa dan mama, oleh ayah bundanya, mau dia mendengarkan nasihat-nasihatnya, mau dia mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan lewat orang tuanya, rajin belajar supaya pintar, supaya tidak tinggal kelas, supaya nilainya bagus, dapat hadiah berprestasi di gereja. Ayo siapa yang dapat? Itu semuanya menjadi apa? Kebanggaan orang-orang tua, kakek dan nenek, orang tua kita dan kakek dan nenek kita. Ya, berprestasi misalnya dia di dalam olahraga, berprestasi dia di dalam menyanyi. Lalu mungkin dibilang, Bu, saya nggak ada apa-apa, nggak pintar menyanyi, nggak pintar menari, nggak pintar di sekolah. Apakah saya tidak menjadi kebanggaan? Kalau dia taat kepada Tuhan, menjadi anak yang baik, tidak sombong, selalu melakukan yang menyenangkan hati opung,
opung, tentu dia juga menjadi anak kebanggaan. Nah, udah mengerti berarti anak-anak ibu ya. Berarti buatlah yang terbaik supaya menjadi kehormatan untuk kakek dan nenek. Dia rajin ibadah online, opungnya bangga tuh. Dia pagi-pagi sudah berdoa, mendoakan papa mamanya, opung, keluarganya. Dia dilihat opung rajin baca firman Tuhan, rajin lagi belajar. Prestasinya itu semuanya membanggakan siapa? Opung bisa jadi tersenyum, bahagia, dan bangga kepada anak-anak ibu. Nah, sekarang paham keinginan firman Tuhan sebagai mahkota yang paling istimewa bagi kakek dan nenek. Anak sekolah minggu diharapkan mampu menjadi kebanggaan bagi kakek dan nenek. Karena hal itu juga merupakan sebuah kehormatan bagi anak-anak sekolah minggu apabila mampu membanggakan kakek dan nenek. Jadi kita harus mempunyai tekad untuk menjadi kebanggaan kakek dan nenek, opung godang dan opung nenek. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Oh, terpuji namamu Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa, yang telah memberitakan firman Tuhan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak kami di rumah boleh mengerti keinginan firman Tuhan pada saat ini dan boleh bertekad menjadi anak kebanggaan bagi kakek dan nenek dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan tetap menyertai anak-anak kami, sertai dia di dalam kesekolahannya, kesehatan mereka, begitu juga dengan para orang tua Tuhan. Opung godang, opung nenek, kakek nenek, Engkaulah yang menyertai mereka di masa-masa tua mereka. Biarlah mereka tetap setia dan tetap menjadi kehormatan bagi kami juga anak-anak cucunya. Terpuji nama Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat hafalan buat kita diambil dari Amsal 22 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Amin. Adik-adik semuanya, ini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu kita angkat persembahan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahan-Mu yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita sambil mengangkat persembahan kita akan lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Tetapi anak-anak harus tetap ingat kalau kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Untuk masa sekarang ini, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, supaya kita semuanya selamat menghadapi situasi ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.